Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi itu memiliki beberapa alasan mengapa itu dibuat. Yang pertama itu menyederhanakan sekumpulan data yang jumlahnya besar. Terus ada juga memperoleh gambaran mengenai data statistik. Dan yang terakhir adalah dasar untuk pembuatan grafik, misalnya histogram. Selanjutnya ada pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama ada class atau class, itu adalah sekelompok nilai atau data variabel dari suatu data acak. Yang kedua ada batas kelas atau class limit, itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Batas kelas dibagi menjadi dua, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, biasanya terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Dan batas yang kedua adalah batas atas atau upper class limit, biasanya terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Yang selanjutnya ada batas kelas nyata atau biasa dibilang tepi kelas atau class boundary. Class boundary atau tepi kelas itu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Terdapat dua jenis tepi kelas, yaitu tepi atas kelas atau tepi bawah kelas. Penentuan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas bergantung pada keakuratan pencatatan data dan biasanya dipergunakan dalam distribusi frekuensi kumulatif. Yang selanjutnya itu ada titik tengah kelas atau biasa disebut class midpoint. Itu adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas itu biasanya merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Adapun rumus dari titik tengah kelas yaitu setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas, atau 1/2 buka kurung batas kelas atas ditambah batas kelas bawah tutup kurung. Selanjutnya ada interval kelas atau class interval, adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya atau biasa disebut panjang interval kelas atau class interval size. Itu merupakan jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Dan selanjutnya ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas atau class frekuensi itu pengertiannya adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Dan yang selanjutnya itu adalah rentang atau jangkauan. Itu adalah biasanya disebut range, adalah nilai tengah dari suatu interval kelas. Jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal. Kategorikal seperti yang digambar itu biasanya data yang dikategorikan seperti jenis barang dagangan seperti beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan numerikal biasanya berisi tentang angka seperti umur mahasiswa atau mungkin tinggi badan. Jenis distribusi frekuensi yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif itu berisikan nilai-nilai dari hasil bagi data antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu berisikan
frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut dengan Ogive. Dan ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kemudian kita lanjut ke distribusi frekuensi tunggal. Jadi distribusi frekuensi tunggal itu datanya tidak menggunakan interval dalam penyusunannya. Kemudian tabel frekuensi tunggal dibuat dengan cara menggabungkan data yang sama ke dalam satu kelas lalu dihitung frekuensinya. Data tunggal juga sering dinyatakan dalam daftar bilangan. Kemudian tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang jumlahnya relatif sedikit. Oke, untuk lebih jelasnya tentang data frekuensi tunggal bisa dilihat di contohnya di slide ini. Jadi ini ada satu data yang diperoleh dari nilai tugas mata kuliah statistik PBI dari 40 mahasiswa. Terus demikian nilainya ada 5, 4, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian langkah yang pertama adalah mengurutkan datanya sesuai dengan besaran data. Contohnya di situ nilai yang terendah adalah 3, berarti dimulai dari 3. Ada berapa nilai 3 di sana? Cuma ada 1, berarti 3 ditulis 1, kemudian 4, kemudian 5, sampai nilai paling tinggi di angka 10. Jadi harus diurutkan dan frekuensinya sama. Kalau misalnya datanya ada 40, di urutannya itu juga harus ada 40. Oke, kemudian kita selanjutnya bisa menuliskan jumlah ke kolom tally. Jadi gimana sih jumlah ke kolom tally itu? Setelah tadi semua datanya diurutkan, kita bisa memasukkan satu persatu ke dalam tally ini. Namun step ini juga bisa dilewati karena frekuensi bisa langsung dihitung dari urutan data yang telah disusun sebelumnya. Namun jika menulis tally itu bisa lebih bagus karena tidak akan ada data yang terlewat. Jadi tally itu apa? Tally itu garis-garis yang setiap frekuensi kelimanya dia dikasih garis miring. Jadi kayak di sana di dalam presentasi ini nilai 3 tally-nya 1 itu berarti frekuensinya 1, dan di nilai 4 itu ada satu paket tally yang ada garis miringnya itu artinya 5, kemudian ditambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai 4 itu frekuensinya ada 7. Begitu cara membuat tally-nya, dan seterusnya. Kemudian setelah membuat tally, kita bisa langsung ke tabel distribusi datanya. Nah, di situ di contoh yang ada dalam presentasi itu tabelnya sudah masuk dengan rata-rata atau min dari data tersebut. Jadi gimana sih cara menghitung min-nya? Pertama-tama, kita menghitungnya itu dari nilai dikalikan dengan frekuensi. Jadi masing-masing sudah dihitung, di situ 3 kali 1 sama dengan 3, 4 kali 7 sama dengan 28, sampai ke dalam 10 kali 1 sama dengan 10. Setelah itu, hasil perkaliannya nanti dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita bisa langsung membagi dengan frekuensinya. Jadi di sana hasilnya adalah 6,1 itu hasil dari 224 dibagi dengan 40. Nah, setelah kita selesai membuat tabel, cara membaca tabel frekuensi ini, interpretasinya adalah ada 40 mahasiswa yang mengumpulkan tugas statistika. Nilai tugas terendah adalah 3 dan nilai tugas tertinggi adalah 10. Nilai 6 adalah nilai paling banyak yang diperoleh oleh siswa, yaitu ada 10 mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang mendapat nilai 3, 9, dan 10 masing-masing ada 1 mahasiswa, yang artinya total dari mahasiswa tersebut adalah 3. Kemudian rata-rata atau min mahasiswa adalah 6,1 diperoleh dari 224 dibagi 40. Begitu. Selanjutnya ada distribusi frekuensi bergolong atau distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi kelompok
Biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Sebagai contoh soal dan penyelesaiannya, terdapat nilai ujian statistik kelas 1 yang terdapat 40 mahasiswa di dalamnya, yaitu 60, mulai dari 60, nilai 66 sampai 80. Ditanyakan, buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dan interpretasikan. Yang pertama, langkah pertama, kita harus mengurutkan data yang ada mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dari 66 sampai 80. Yang kedua, menentukan rentang atau range dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. X max di mana itu data terbesar yaitu 80 dan X min itu data terkecil dari data tersebut yaitu 66. Jadi 80 dikurangi 66 sama dengan 14. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, yang dimana rumusnya K sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali logaritma N dan tutup kurung. N di sini menjadi banyaknya data yang terdapat pada soal. 1 ditambah 3,3 dikali 1 logaritma 40 yang dimana hasilnya itu 1,60. Jadi hasilnya sama dengan 6,28 dan dibulatkan menjadi 6. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar interval kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Dibagi K. Di sini P sama dengan panjang atau lebar interval kelas, R sama dengan rentang atau range, K sama dengan banyaknya kelas. Jadi P sama dengan R dibagi K sama dengan 14 dibagi 6 sama dengan 2,33 yang dijadikan pembulatan sebagai menjadi 3. Dan yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas ke 1 sama dengan 66 dikurangi 1 sama dengan 65. Yaitu ini dipilih dari data terkecil dikurangi 1. Yang kedua, batas bawah kelas kedua sama dengan 65 ditambah 3 sama dengan 68. Angka 3 diperoleh dari hasil perhitungan panjang interval kelas. Yang ketiga, dan seterusnya, batas bawah kelas 3 sama dengan 68 plus 3 sama dengan 71. Batas bawah kelas 4, 71 ditambah 3 sama dengan 74. Batas bawah kelas 5, 74 ditambah 3 sama dengan 77. Dan yang terakhir, batas bawah kelas 6 sama dengan 77 ditambah 3 sama dengan 80. Yang keenam, menentukan titik atau nilai tengah dengan rumus titik tengah sama dengan 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Titik tengah kelas pertama sama dengan 1/2 dikali 67 ditambah 65 sama dengan 66. Titik tengah kelas kedua sama dengan 1/2 dikali 70 ditambah 68 sama dengan 69. Titik tengah kelas ketiga, 1/2 dikali 73 ditambah 71 sama dengan 72. Titik tengah kelas 4 sama dengan 1/2 dikali 76 ditambah 74 sama dengan 75. Titik tengah kelas kelima sama dengan 1/2 dikali 79 ditambah 77 sama dengan 78. Dan yang terakhir, titik tengah kelas 6 sama dengan 1/2 dikali 82 ditambah 80 sama dengan 81. Yang ketujuh, menuliskan jumlah nilai data pada kolom tally dan menuliskan angkanya pada kolom frekuensi. Untuk bagian ini pada tabel berikut, kalian hanya tinggal menaruh angka-angka yang sudah terdapat pada slide-slide sebelumnya, pada hasil-hasil yang sudah kita hitung. Gitu. Jadi ada nilai di mana batas bawah kelas pertama dan batas kelas atas. Untuk titik tengah, itu titik tengah kelas yang sudah kami hitung di nomor 6 dan
Setelah dibuatnya tabel distribusi frekuensi, maka dapat diinterpretasikan bahwa yang pertama ada 40 mahasiswa yang mengikuti ujian statistik 1. Yang kedua, nilai terendah adalah 66 dan nilai tertinggi adalah 80. Yang ketiga, nilai 74 adalah nilai yang banyak diperoleh oleh mahasiswa, yaitu ada 8 mahasiswa. Dan yang keempat, mahasiswa yang mendapat nilai 66 ada 1 orang, dan yang mendapat nilai 80 ada 2 orang. Dan yang terakhir, nilai rata-rata atau min mahasiswa adalah 73,3 dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sama dengan 2,933 dibagi 40. Oke, lalu kita lanjut ke grafik distribusi frekuensi. Jadi grafik di sini kita akan mempelajari 3 grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada polygon, lalu yang terakhir ada ogive. Oke, kemudian kita bisa langsung ke penjelasan mengenai grafik histogram. Jadi histogram ini merupakan bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data kelompok. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita juga harus menentukan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, kita bisa menggambar sumbu horizontal atau sumbu X untuk nilai dan sumbu vertikal Y untuk frekuensi. Kemudian kita bisa menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Jadi alas persegi panjang itu menunjukkan panjang kelas, yaitu dari tepi bawah kelas sampai ke tepi atas kelas. Sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. Kemudian, yang terakhir, di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi dari masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung saja ke contohnya. Punya grafik tabel distribusi frekuensi. Di tabel pertama, di pojok kiri itu ada nilai dan frekuensi 50 sampai 56 itu ada 2 frekuensi dan seterusnya. Jadi setelah kita menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian kita bisa menentukan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing intervalnya. Jadi kayak 50 sampai 56, tepi bawahnya itu dikurangi 0,5. Jadi 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Untuk yang tepi atasnya itu nanti 56 ditambah 0,5. Jadi untuk yang tepi bawah itu mesti dikurang 0,5. Untuk yang tepi atas itu nanti ditambah 0,5. Begitu sampai nilai paling tinggi. Kemudian kita bisa menggambar sumbu X atau frekuensi dan sumbu Y untuk nilai seperti yang ada di gambar ini. Nah, untuk penggambarannya seperti itu. Lalu, kita bisa menggambar persegi panjang. Gimana cara menggambar persegi panjangnya? Jadi kita lihat di nilai pertama yaitu 50 sampai 56. Itu tepi bawahnya kita ada di 49. Jadi garis persegi panjang itu tingginya mulai dari angka 49,5 nanti berhenti di angka 56,5 sesuai dengan tepi bawah dan tepi atasnya. Begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya, interval selanjutnya. Setelah itu nanti di atasnya kita beri frekuensi seperti nilai 50 sampai 56 frekuensinya berapa? 2. Kita tulis di atas persegi panjangnya. Begitu sampai seterusnya. Selanjutnya ada ogive. Ogive atau poligon distribusi frekuensi kumulatif adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Terdapat 2 jenis ogive. Yang pertama ada ogive positif atau sering disebut juga ogive kurang dari.
Ogive positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai basis dan frekuensi kumulatif kurang dari sebagai ordinat. Yang kedua ada ogive negatif atau sering disebut juga ogive lebih dari. Ogive negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari ordinat. Sebagai contoh, terdapat instruksi sebagai berikut, yaitu sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk ogive positif dan ogive negatif. Jadi sudah ada tabel-tabelnya, sudah ada angka-angkanya, sudah ada data-datanya. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam kurva ogive. Jadi, kurva ogive kurang lebih seperti di bawah ini. Yang pertama, yang di sebelah kiri ada frekuensi kumulatif kurang dari atau kurva ogive positif. Dan yang sebelah kanan ada frekuensi kumulatif lebih dari atau ogive negatif. Yang di sebelah bawah ini, yang di garis di bawah itu merupakan data dari tepi atas dan tepi bawah digabung. Dan yang sebelah kiri, yang di sebelah yang tegak, itu merupakan data dari frekuensi kumulatif tepi atas dan tepi bawah, seperti itu.